bangkitnya singa Allah Yahweh, di mana bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah Yahweh. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dan manakala bangsa Israel itu terjepit atau terjebak atau terhimpit, maka Allah Yahweh sendirilah yang akan membangkitkan bangsa Israel menjadi singa bagi Allah Yahweh. Taring bangsa Israel akan menjadi taring yang mematikan, di mana bangsa Israel ini memiliki iman seperti imannya Nabi Musa. Mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, harga diri dibalas harga diri. Itu adalah imannya Nabi Musa yang diturunkan kepada bangsa Israel. Di mana 7 Oktober 2023 yang lalu, Hamas sudah mempersiapkan segalanya secara matang-matang. Hamas sangat percaya diri. Hamas percaya diri. Semuanya sudah disiapkan matang-matang untuk mengalahkan Israel, untuk membobol Israel, untuk membantai Israel. Maka Hamas melakukan penyerangan 7 Oktober 2023. Sehingga menewaskan warga Israel, bahkan menyandra warga Israel. Lalu di mana pihak Israel merasakan penderitaan itu, pihak Israel membalas apa yang dilakukan Hamas. Awal-awalnya Hamas kelihatan taringnya, kelihatan berani, kelihatan kuat. Itu di awal-awal. Tapi lambat laun, bukan Hamas yang kelihatan kuat, bukan Hamas yang kelihatan gigi taringnya, tapi Hamas menjadi ciut, Hamas menjadi lemah. Walaupun Hamas belum musnah, tapi dia sudah melemah. Karena yang dihadapi ternyata bukanlah domba putih saja. Mungkin bangsa Israel menjadi domba putih karena di tengah-tengah bangsa Arab, di mana dari sejak dahulu kala bangsa Israel dibenci oleh bangsa Arab. Tapi ketika Allah Yahweh membangkitkan bangsa Israel seperti singa emas Allah Yahweh yang tidak akan tunduk kepada musuh-musuhnya, yang akan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah segala serangan musuh. Di mana perang kali ini dimulai oleh keinginan Hamas untuk membuka medan peperangan dengan Israel, sehingga perang ini menjadi perang berkepanjangan. Dan masalah kematian, bunuh-membunuh itu hal yang biasa di dalam perang terbuka. Bila mana Indonesia berperang dengan Malaysia pun, bunuh-membunuh itu hal yang biasa. Tidak ada niat genosida atau yang lain, itu hal yang biasa. Saat Perang Dunia Kedua pun, bunuh-membunuh itu hal yang biasa. Kamu yang dibunuh atau kamu yang harus membunuh, itu hal yang biasa. Bahkan sejarah para nabi maupun rasul, saat perang terbuka, bunuh-membunuh itu menjadi hal yang biasa. Kamu yang dibunuh atau kamu yang akan membunuh, itu menjadi hal yang biasa di dalam perperangan. Di mana saat-saat ini Hamas sudah kelihatan ciut. Ditambah lagi pihak Lebanon yang beberapa waktu lalu berusaha untuk membantu Hamas, untuk backing Hamas, lalu menyerang Israel. Dan Israel menyerang pihak Lebanon, pihak Hizbullah. Akhirnya pihak Hizbullah juga mengalami kocar kacir. Pihak Hizbullah juga mengalami kocar kacir. Lebih dari 1.000 warga Hizbullah juga terbunuh
di dalam peperangan itu. Dan akhir-akhir ini Iran menyerang. Sebelum Iran menyerang, pihak Houthi Yaman juga menyerang Israel. Israel juga mengembalikan itu semua kepada pihak Houthi, kepada pihak Yaman. Houthi zaman pun dibuat kocar kacir. Lalu pihak Iran akhir-akhir ini menyerang dengan rudalnya yang jumlahnya 100 lebih rudal diserang ke Israel. Saat itu Israel kebobolan, tapi Israel bersumpah akan membalas serangan Iran lebih menyakitkan lagi. Dan akhir-akhir ini Iran berusaha memberikan ancaman. Iran berusaha mengancam Israel kalau nanti Israel membalas serangan Iran akan membalas lagi dengan yang lebih dahsyat gitu. Tapi perlu kita ketahui, sekalipun seluruh bangsa Arab melawan Israel, Israel akan tetap berdiri kokoh. Sekalipun Israel diserang dari berbagai zona, berbagai arah, Israel akan tetap berdiri kokoh. Karena Israel ini menjadi bangsa pilihan dari para nabi sampai akhir zaman. Di mana mengalahkan Israel itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama, dan itu sangat mustahil selama Allah Yahweh masih membackingi Israel. Selama Allah Yahweh masih ada di pihak Israel, mengalahkan Israel itu menjadi kemustahilan. Banyak front, banyak arah menyerang Israel. Israel tetap berdiri kokoh. Segala kerusakan bangunan, kerusakan yang diderita Israel bisa memulihkan segala kerusakan itu secara cepat. Karena Israel merupakan negara maju. Bila mana terjadi kehancuran-kehancuran itu, maka bisa diperbaiki dengan cepat. Tetapi akan butuh waktu lama bagi musuh-musuh Israel untuk mengembalikan situasi mereka seperti semula. Mereka akan butuh waktu yang lama. Di mana Israel ini menjadi suatu bangsa yang luar biasa, di mana bangsa yang ada di tengah-tengah musuh-musuh Arab. Dan nanti perang Israel ini akan meluas, dan dipastikan sumpah dari pihak Israel pasti digenapi. Sumpah Israel untuk membalas serangan Iran pasti digenapi. Dan ini semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Akan terjadinya perang Gog Magog, perang antara bangsa Israel melawan bangsa Arab. Akan terjadinya perang Gog Magog, di mana bangsa Arab nanti akan dibantu oleh musuh-musuh Israel seperti Rusia dan yang lain. Tapi Israel akan dibantu oleh Allah Yahweh. Allah Yahweh akan membackingi Israel. Allah Yahweh akan melindungi Israel. Sampai saat ini Israel tetap berdiri kokoh di tengah-tengah bangsa Arab. Inilah tanda-tanda akan datangnya perang Armageddon. Dimulai terjadinya perang Gog Magog antara bangsa Israel dan bangsa Arab. Akan meluber dan akan menjadi perang besar, perang Armageddon di seluruh dunia. Jangan lupa klik like dan subscribe video